Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai modalitas radiologi pada kasus neurologi. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan spinal cord, sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari susunan saraf somatik dan otonom. Plain film atau foto polos merupakan teknik pencitraan menggunakan sinar radiasi pengion atau sinar X yang membuat gambaran pada film menjadi hitam atau putih. Indikasi dilakukannya pemeriksaan ini yakni untuk evaluasi trauma kepala, sinus paranasalis, dan gangguan pada maksila dan gigi. Tidak didapatkan kontraindikasi pada pemeriksaan ini, akan tetapi perlu dipertimbangkan kembali pada bayi dan ibu hamil. Keunggulan dari pemeriksaan ini yakni cepat, tidak mahal, non-invasif, dan paparan radiasi yang cenderung lebih kecil. Sedangkan untuk kekurangannya, gambaran dihasilkan merupakan gambar dua dimensi dengan visualisasi jaringan lunak yang kurang baik. Ultrasound atau USG merupakan teknik pencitraan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi, di mana ultrasound kepala lebih banyak dilakukan pada neonatus yang fontanellanya masih terbuka. Indikasi dilakukannya pemeriksaan ini yaitu evaluasi pada bayi prematur melihat adanya pendarahan intraventrikuler, hidrosefalus, adanya kecurigaan vaskulopati cerebral, dan evaluasi kraniosinostosis. Tidak didapatkan kontraindikasi pada pemeriksaan ini karena tidak menggunakan radiasi. Computed tomography atau CT scan merupakan teknik pencitraan menggunakan prinsip X-ray dengan menggunakan mesin berbentuk bulat yang dapat mengambil gambar secara berputar untuk membuat gambaran penampang cross-seksional dari bagian tubuh yang dipindai. Indikasi dilakukan pemeriksaan ini yaitu pada trauma akut, stroke, tumor, infeksi, hidrosefalus, dan evaluasi terapi. Tidak didapatkan kontraindikasi absolut pada pemeriksaan ini, kan tapi perlu dipertimbangkan pada bayi dan ibu hamil karena dosis radiasi yang tinggi. Keunggulan dari pemeriksaan CT scan yaitu resolusi kontras yang baik, detail anatomis yang presisi, dan durasi pemeriksaan yang cepat sehingga baik digunakan pada kasus trauma. Sedangkan kekurangan dari pemeriksaan CT scan yaitu dosis radiasi pengion yang tinggi pada tiap pemeriksaannya, serta harga untuk peralatan dan pemeriksaan yang lebih mahal. MRI adalah suatu teknik pencitraan menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Sinyal resonansi MRI menggunakan atom hidrogen pada tubuh. Indikasinya adalah perdarahan intrakranial, kanker, stroke, kerusakan pembuluh darah pada otak, serta cedera saraf tulang belakang. Untuk kontraindikasinya adalah implan logam. Keunggulannya yaitu tanpa radiasi, penggambaran jaringan lunak yang lebih akurat dari modalitas yang lain. Untuk kekurangannya, membutuhkan waktu yang lama, mahal, membutuhkan kooperatif yang tinggi, dan MRI tidak selalu ada pada fasilitas layanan kesehatan. Angiografi adalah prosedur pemeriksaan menggunakan foto ronsen untuk melihat kondisi pembuluh darah, arteri, dan vena menggunakan zat kontras yang akan diinjeksikan melalui selang atau kateter vaskuler. Indikasinya yaitu gangguan pada pembuluh darah seperti malformasi dan ruptur vaskuler, aneurisma, dan aterosklerosis. Untuk kontraindikasinya, insufisiensi ginjal dan alergi bahan kontras. Keunggulannya sendiri merupakan gold standard untuk aneurisma, sangat baik menentukan gangguan atau tingkat kerusakan vaskuler, dan untuk kekurangannya adalah radiasi tinggi, invasif, dan waktu yang lama. PET dan SPECT merupakan teknik pencitraan menggunakan nuklir. PET biasa digunakan untuk screening kanker dan respon terapi. Keunggulannya untuk resolusi lebih baik dan identifikasi perubahan sel. Kekurangannya mahal dan radiasi. SPECT biasa untuk foto tulang, perfusi miokardial, dan screening tiroid. Keunggulannya memberikan informasi 3 dimensi lebih mudah dan murah. Kekurangannya resolusi lebih rendah.